Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yanggisela Yulalistika Eswandiatri. Saya mahasiswa Magister Manajemen Universitas Paramadina. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan buku Behavioral Economic and Finance Chapter 5 about Learning dengan dosen pembimbing Dr. Anda Prima Naomi MT. Sebagai pengantar, bab ini mengeksplorasi bagaimana model ekonomi pembelajaran atau economic of learning dan koneksi psikologi perilaku behavioral psychology connect. Apa itu to learn? Definisikan adalah dalam konsep Oxford Dictionary of English sebagai mendapatkan pengetahuan atau keterampilan dengan belajar, pengalaman, atau diajar. Teori pembelajaran atau learning dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori besar, yaitu pendekatan evolusioner dan model pembelajaran penguatan atau reinforced learning versus kepercayaan dengan belief learning atau hybrid antara reinforced learning dan belief learning, yaitu model experience with attraction atau EWA. Model pembelajaran lainnya adalah model pembelajaran antisipatif yang menganggap kecanggihan, imitatif, pembelajaran, teori arah pembelajaran, dan pembelajaran berbasis aturan. Yang paling berpengaruh dari pendekatan ini diuraikan ada 5 yang akan dibahas di materi kali ini, yaitu yang pertama terkait dengan belief learning, reinforced learning, and experience with attraction atau EWA, herding and social learning, dan evolutionary approach to learning. Apa itu belief learning? Atau dalam model belief learning, atraksi dibangun dengan melampirkan probabilitas pada setiap kombinasi strategi dari pemain lain yang memberikan fungsi kepercayaan yang bergantung pada waktu di mana keyakinan tentang tindakan orang lain diperbarui saat terungkapnya sejarah. Informasi ini digunakan untuk menghitung ekspektasi imbalan atau payoff yang diberikan pada keyakinan ini. Varian model belief learning muncul tergantung pada bobot yang melekat pada tindakan masa lalu. Menurut Brown, tahun 1951, mengembangkan model permainan fiktif atau fictitious play model yang menggabungkan permainan yang lebih menarik, asumsi bahwa pemain menanggapi rata-rata sejarah yang diamati dengan pengamatan sebelumnya, dihitung dan diberikan bobot yang sama. Dalam model Cornet, mengikuti Cornet tahun 1838, pemain memilih respons terbaik untuk tindakan lawan yang paling baru diamati hanya tindakan terakhir lawan yang dihitung. Dengan asumsi bahwa kepercayaan tidak dapat diamati secara langsung. Menurut Cheng dan Friedman, membangunnya aturan pembelajaran empiris berdasarkan skema di mana pemain dan lembaga atau mekanisme menghasilkan interaksi dan umpan balik antara tindakan, hasil, dan keyakinan. Aturan belief learning memberikan aturan keputusan berdasarkan probabilitas bahwa seorang pemain akan memilih diberikan tindakan. Ini akan ditentukan oleh 3 elemen. Elemen yang pertama, daya tangkap pemain terhadap hasil relatif dari suatu tindakan atau bobot bukti. Elemen yang ketiga adalah keistimewaan pemain referensi untuk tindakan itu. Dan elemen yang ketiga adalah parameter pembelajaran yang menurut Cheng dan Friedman melamar aturan belajar mereka untuk mempelajari pilihan dalam permainan eksperimental. Implikasi yang ditarik Cheng dan Friedman dalam analisis mereka adalah para pemain yang bersifat heterogen. Perkiraan parameter memungkinkan klasifikasi pemain menjadi tipe pemain konot dengan ingatan yang pendek, pemain perantara dengan belief learningnya adaptif, dan pemain memori menggunakan aturan fictitious play. Secara keseluruhan, menurut Cheng dan Friedman, menyimpulkan bahwa bersama-sama temuan mereka mendukung keyakinan model pembelajaran di atas model penguatan atau reinforcement learning. Menurut penyataan tersebut bersifat campuran di mana beberapa ekonom telah menemukan dukungan yang kuat yang serupa untuk model pembelajaran penguatan atau reinforcement learning seperti yang dibahas di bagian sebelumnya. Dengan asumsi bahwa kepercayaan tidak dapat diamati secara langsung.
Menurut Zeng dan Friedman, membangunnya aturan pembelajaran empiris berdasarkan skema di mana pemain dan lembaga-lembaga mekanisme interaksi dan umpan balik antara tindakan dan hasil keyakinan. Reinforced learning adalah ilmu pengambilan keputusan dengan mempelajari perilaku optimal dalam sebuah lingkungan untuk mendapatkan reward yang maksimal. Wawasan dari model ekonomi pembelajaran penguatan atau reinforcement learning perkembangan paralel di psikologi perilaku. Fokus ini diamati perilaku sangat cocok dengan tema teori eksperimen dan permainan atau yang disebut dengan the experimental and game theory yang terlihat dalam ekonomi perilaku modern, yaitu tentang menganalisis pilihan. Psikologi perilaku dikembangkan dari ahli psikologi pemenang hadiah Nobel, yaitu Iwan Pavlov tahun 1849 sampai dengan 1946. Teori pembelajaran Edward L. Thorndike mengembangkan konsep pengkondisian ini fokus pada pengkondisian operan, yaitu mengkondisikan berdasarkan kinerja atau tindakan tertentu, dan hukum efek, latihan, dan kebaruan menurut Thorndike tahun 1911. Thorndike membangun hukum tentang bagaimana belajar berkembang dengan membuat asosiasi antara rangsangan, tindakan, dan penghargaan. Ada 3, hukum efek, hukum latihan, dan hukum kebaruan. Hukum efek adalah tindakan yang menghasilkan kesenangan, memberikan penguatan positif, dan akan diulangi pembelajaran akan membangun pada kesenangan dan penghargaan. Hukum latihan adalah bahwa semakin sering positif atau negatif asosiatif dibuat, semakin besar atau semakin berkurangnya kemungkinan untuk digunakan dan sebaliknya. Dan hukum kebaruan adalah bahwa peristiwa baru-baru ini akan lebih menonjol dan tanggapan baru-baru ini lebih mungkin diulang, tetapi dampak dari penghargaan dan hukuman sebelumnya akan memburuk di seiringnya waktu. Yang ketiga adalah experience weighted attraction atau Cameron and Ho tahun 1999 memberikan solusi dalam bentuk belajar hybrid experience weighted attraction yang menangkap pemutakhiran nilai dalam model berbasis keyakinan untuk menghasilkan fungsi nilai bergantung waktu antara model learning reinforcement learning dan belief learning atau mengisi celah dan keterbatasan kedua pendekatan. EWA adalah model pembelajaran adaptif yang melihat ke belakang berdasarkan pengalaman masa lalu, baik dalam bentuk penguatan langsung atau sebagai bukti tentang sejarah orang lain. EWA menggabungkan model reinforced learning dan weighted fictitious play atau WFP, di mana tindakan masa lalu dari pemain lain diberikan bobot yang menurun dari waktu ke waktu, dan dengan demikian memberikan model mencakup dengan reinforced learning dan belief learning sebagai kasus yang batas. Menurut Cameron tahun 2003 menetapkan beberapa bukti empiris yang mendukung EWA yang menyatakan hal itu dalam penelitian dari sekitar 31 set data. EWA cocok atau memprediksi sampel lebih akurat daripada reinforced learning dan WFP kecuali dalam game dengan keseimbangan strategi kecampuran. Bukti eksperimental tentang model EWA ada 2 jenis, yaitu Continental Divide Games dan Beauty Contest. Apa itu Continental Divide Games? Menurut Cameron tahun 2003 menyimpulkan bahwa data experience dari Continental Divide Game cocok lebih baik dengan model EWA daripada alternatif lainnya, karena EWA menangkap interaksi keyakinan tentang apa yang dilakukan perusahaan lain dan penguatan dari eksternalitas imbalan yang muncul ketika sejumlah besar perusahaan melakukan hal yang sama. Misalnya, semua perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari investasi perusahaan lain dalam infrastruktur lokal. Apa itu beauty contest? Beauty contest dikembangkan oleh ekonomi perilaku modern. Menurut Keynes, menggunakan metafora beauty contest surat kabar.
Pesaing tidak diminta untuk memilih wajah yang tercantik, tetapi menurutnya paling mungkin untuk ditangkap keunggulan dan dari pesaingnya. Dalam beauty contest, spekulan di pasar keuangan mencapai derajat ketiga penalaran. Mereka tidak membentuk keyakinan tentang fundamental, kebenaran nilai-nilai atau hasil, tetapi malah mencoba menebak apa yang dipikirkan orang lain. Untuk herding dan social learning, ekonomi perilaku atau behavioral economic juga mengeksplorasi jenis pembelajaran tertentu atau spesifik dalam bentuk sosial belajar. Herding adalah kategori umum dari perilaku di mana orang mengikuti kelompok orang lain dan mungkin melakukannya karena berbagai alasan. Ini adalah fenomena bukan individu memutuskan untuk mengikuti orang lain dan meniru perilaku kelompok lain daripada memutuskan secara independen dan otomatis berdasarkan informasi pribadi mereka sendiri. Salah satu perintis atau pelopor tentang herding and social learning adalah model cascade informasi yang dikembangkan oleh Bihandani, Heisler and Welch atau BHW tahun 1992 dan 1998. Mereka fokus pada pembelajaran sosial dalam konteks perilaku sosial yang seragam. Mereka mengidentifikasikan 4 mekanisme pengembalaan utama atau 4 primary herding mechanism encouraging people, mendorong orang untuk melakukan apa yang orang lain lakukan, sanksi atau menyimpang, eksternalitas, hasil payoff positif, preferensi konformitas, dan komunikasi. Jadi BHW mengusulkan bahwa pembelajaran sosial dalam bentuk cascade informasi juga menghasilkan perilaku sosial yang seragam. Cascade informasi terjadi ketika optimal untuk sebuah individu. Setelah mengamati tindakan orang-orang di depannya untuk mengikuti perilaku individu sebelumnya tanpa memperhatikan informasi sendiri. Menurut BHW tahun 1992 di halaman 994. BHW juga mengembangkan model serupa cascade informasi sebagai penjelasan konformitas lokal yang muncul ketika optimal bagi seorang individu untuk mengikuti tindakan pendahulunya dan mengabaikan informasi pribadinya. Menurut teori Bayesian, herding and cascade informasi muncul karena anggota kawanan mengabaikan sinyal pribadi mereka sendiri untuk mendukung informasi kawanan tentang tindakan pendahulu mereka. Ini berarti bahwa mereka berpotensi mengabaikan sejumlah besar informasi pribadi yang penting. Secara keseluruhan, model herding dan social learning didasarkan pada model Bayesian berasumsi bahwa agen menggunakan metodologis yang canggih, tetapi hasilnya bisa bagus dan buruk tergantung pada apakah membuat keputusan yang diturunkan benar atau salah, melacak oleh tindakan pendahulunya mereka. Ini adalah experimental test of Bayesian herding, adalah sebuah arithmetic analisis aturan Bayes yang dirangkum dalam Mathematical Appendix halaman A5.3 di tabel 51, merangkum probabilitas bahwa bola berasal dari guci A dihitung dengan model Bayes aturan. Ini ada tabel 5.1, mungkin untuk implementasinya kita contohkan seperti di bawah ini. Jika A mengumumkan bahwa menurutnya bola itu berasal dari guci A, maka yang lain akan berasumsi bahwa dia mengambil bola merah. Kemudian B memilih, mungkin dia memilih bola hitam, tetapi dia menyimpulkan bahwa A telah menarik bola merah dan dari sini menyimpulkan bahwa peluang terambilnya bola dari guci adalah 50%. Dan dia bisa memilih secara rasional baik guci, tapi bayangkan dia menebak guci A. Kemudian C memilih dan kemudian dia juga memilih bola hitam, tetapi berasumsi bahwa A dan B itu memilih bola merah dan sebagainya. Jika dia menggunakan aturan Bayes, maka dia menyimpulkan bahwa guci A dipilih karena bola merah telah dipilih 2 kali.
melawan satu undian bola hitam. Secara keseluruhan, dia menilai kemungkinan Guji A itu adalah dengan persentase 67%. Jadi dia juga akan memilih Guji A meskipun dia memilih sebuah bola hitam. Menurut Anderson dan Holt tahun 1996 dan 1997 membangun sebuah ilustrasi tentang bagaimana proses penalaran ini bekerja dan menguji hipotesis secara eksperimental menggunakan percobaan Guji. Eksperimental ada dua guci, yaitu guci A dan guci B. Guci A itu berisi 2 bola merah dan 1 bola hitam. Dan guci B berisi 1 bola merah dan 2 bola hitam seperti yang gambar di samping kanan itu pada gambar 5.1. Eksperimen dengan menyembunyikan label guci sehingga bisa jadi guci A bisa jadi menjadi guci B. Semua itu dianggap sama. Jika A menggambarkan bola merah, kemungkinan besar jika guci A sedang digunakan dan kecil kemungkinan guci B akan digunakan. Dan menurut Anderson dan Holt, orang menilai kemungkinan itu guci A digunakan sesuai dengan pilihan pendahulunya, dengan pilihan yang dibuat berurutan, bergiliran, berdasarkan penerapan aturan Bayes. Yang terakhir adalah evolutionary approaches to learning. Ini adalah pendekatan evolusioner yang dibangun di atas pemahaman bahwa kita dilahirkan dengan strategi dan memainkannya secara naluriah. Misalnya strategi menyediakan makanan, melarikan diri dari pemangsa, dan juga menemukan pasangan, memungkinkan kelangsungan hidup yang terkuat. Gagasan ini juga disejajarkan dalam biologi evolusi dan ilmu saraf seperti yang dicatat oleh Kammerer tahun 2003. Menurut Prince 2005 dan Cohen tahun 2005 berpendapat bahwa otak manusia telah berevolusi menjadi konfederasi mekanisme yang biasanya bekerja sama tetapi terkadang bersaing. Mekanisme terdekat seperti herding. Ketika dimotivasi oleh respon emosional yang tampak tidak rasional dan dimotivasi oleh emosi, pada kenyataannya melibatkan mekanisme otak yang tua secara evolusioner, tetapi sangat terawat yang kemungkinan yang mungkin optimal secara lokal tapi belum tentu optimal secara universal. Pendekatan evolusioner tidak bertentangan dengan gagasan tentang penalaran Bayesian. Jika penalaran Bayesian adalah keterampilan yang telah berevolusi untuk melayani tujuan sosial. Misalnya dengan heterogenitas dalam tipe kepribadian, pengambilan keputusan berbasis aturan, membantu untuk memastikan konsensus di tempat di antara orang-orang yang berbeda, mendorong proses pengambilan keputusan masyarakat yang efektif meskipun keragaman yang alami. Jadi presentasi kami kali ini disimpulkan yang pertama adalah berbagai model pembelajaran berlaku membangun kombinasi wawasan ilmu ekonomi dan psikologi. Yang model pembelajaran penguatan atau reinforcement learning model memanfaatkan wawasan dari psikologi perilaku eksperimen, termasuk eksperimen klasik dari Skinner dan Thorndike yang menunjukkan bahwa proses belajar hewan didorong oleh respons terhadap suatu imbalan atau reward. Selanjutnya adalah model pembelajaran kepercayaan atau belief learning models mengacu pada wawasan dan teori permainan atau game theory untuk menangkap pembelajaran sebagai proses strategis mengantisipasi tindakan orang lain. Konsekuensinya dari tindakan tersebut dan strategi terbaik yang akan diberikan oleh informasi ini. Beauty contest adalah jenis model pembelajaran kepercayaan di mana peserta eksperimen mencoba mengantisipasi tebakan peserta lain, dan bukti dari beauty contest menunjukkan bahwa orang memiliki kedalaman penalaran yang terbatas, yaitu mereka tidak memikirkan secara mendalam urutan skenarionya, skenario potensial dengan cara yang diprediksi oleh teori pilihan rasional.
kami telah memaparkan semua materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.